Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan agung dan penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terus kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, atau biasa disebut minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa kultum singkat mengenai puasa Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam yaitu manusia adalah miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberinya pahala. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath yauma izi wala yashab, maka apabila kamu sedang berpuasa, janganlah kamu rusak puasa kamu dengan rafats, dan jangan pula kamu menghina orang. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan apabila kamu dihina atau diserang oleh seseorang, falyaqul, dan katakanlah, inni mru'un sha'imun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wallazi nafsun Muhammadin biyadihi lahulufun, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Famis sha'im atyabu indallahi mirrihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Farhatan yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika ia berbuka lantaran puasanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, dan ketika ia bertemu Rabbnya juga karena puasanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Resapilah dalam sabda Rasulullah tersebut, betapa agung makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan bahwa puasa yang kita lakukan ini hanyalah untuknya, dan dia sendiri yang akan memberikan kita pahala. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud dari pernyataan wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberinya pahala, adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala yang diberikan hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Maksud dari kata perisai atau junnah adalah puasa ini akan menjadi pelindung yang melindungi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa akan menjadi pelindung yang melindungi kita dari godaan hawa nafsu yang terlarang. Oleh karena itu, ketika seseorang yang sedang berpuasa dihina atau diserang, ia tidak boleh mengikuti hawa nafsunya untuk membalas perlakuan tersebut, melainkan mengatakan, inni mru'un sha'imun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan di akhirat, puasa akan melindungi kita dari siksaan api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim melakukan puasa selama 1 hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka sejauh 70.000 musim. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis tersebut Rasulullah juga berkata, famis sha'im atyabu indallahi mirrihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Terdapat 2 alasan mengapa bau mulut dapat dibalas seperti itu. Yang pertama, puasa merupakan ibadah rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya.
Oleh karena itu, karena ibadah itu dirahasiakan atau disembunyikan, maka Allah akan menampakkannya dengan bau yang sangat wangi di antara manusia pada hari kiamat kelak. Dan alasan kedua adalah bahwa bau mulut ini menjadi bekas ketaatan yang tidak enak bagi jiwa di dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan bau yang sangat wangi pada hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Farhatan yafrahuhuma," dan bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bifitrih, ketika ia berbuka lantaran puasanya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan ketika ia bertemu dengan Rabbnya juga karena puasanya. Terdapat dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan di dunia, ketika seseorang yang berpuasa berbuka, ia akan merasa senang karena dengan berbuka ia dapat melakukan hal-hal yang dilarang pada saat ia berpuasa, dan ia juga akan merasakan kepuasan batin karena ia dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kebahagiaan di akhirat. Orang yang berpuasa tentu saja akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga di akhirat nanti, karena orang yang berpuasa dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala secara langsung. Sungguh kebahagiaan yang tak terkira. Mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.